Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ki Tamim Ma'ruf selaku Ketua Bagian yang sudah memberikan waktu luang untuk kami wawancarai. Yang kedua, Ki Muhammad Novianto selaku Pamong SMA Taman Mare 1 dan adik saya Evan Arfan Adianto. Selalu digencarkan, dan apa yang membedakan antara Taman Madya dengan peraturan di sekolah lain? Kita punya namanya tata tertib sekolah, tata tertib siswa, ya. Arahnya ke tata tertib siswa dulu. Setiap tahun kita mengupdate tata tertib itu. Setiap tahun kita memperbaharui lagi berdasarkan catatan-catatan dari pengalaman yang sudah lalu untuk diadakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan tahun ke depannya. Misalnya ada temuan kasus apa, kemudian nanti dicatat, kemudian diformulasikan untuk menjadi bagian dari aturan yang dituangkan dalam tata tertib siswa. Nah, kita punya tahapan-tahapan dalam pembinaan kesiswaan, ya. Pertama, peringatan. Kedua, ada pembinaan yang langsung ke anak, ya. Kedua, ada pembinaan yang melibatkan orang tua, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada yang sampai mengembalikan ke orang tua, itu yang udah banget dan berulang-ulang. Tapi tahapan-tahapan itu selalu dikedepankan untuk perbaikan terhadap karakter siswa, terutama kedisiplinan, ya. Disiplin dalam hal berpakaian, disiplin dalam hal berpenampilan, misalnya rambut, kemudian kuku dan sebagainya. Hal yang sekecil itu kita tuangkan dalam peraturan tata tertib sekolah, termasuk dalam hal penggunaan gadget, ya. Penggunaan gadget itu ada tahapan-tahapannya. Gadget boleh digunakan kalau dalam kelas atas seizin guru yang sedang mengajar, gitu kan. Kalau tidak sedang diizinkan untuk menggunakan gadget, ya tidak diperbolehkan, gitu. Nah, penggunaan gadget kan sangat luas, ya. Takutnya di situ sedang belajar kok siswanya malah menggunakan waktu untuk browsing yang lain-lain, misalkan saja seperti itu. Nah, kondisikan supaya ada pembatasan penggunaan gadget. Mungkin di sekolah lain ada yang sampai malah melarang, tapi kita nggak melarang membawa, asal digunakan dengan sesuai dengan porsinya. Karena memang pada dasarnya gadget itu kan alat bantu, ya, alat bantu. Nah, asal penggunaannya benar sih nggak ada mudorotnya menurut saya, kan. Nah, yang jadi masalah kan kalau penggunaannya tidak benar. Tuh. Nah, ada kecualian, ya, yang tidak pakai proses, yaitu kalau kasus narkoba. Kalau kasus narkoba itu nggak ada proses. Jadi begitu ketahuan misalnya bawa narkoba, itu langsung diminta untuk pihak berwajib dibawa pulang. Jadinya kita panggil orang tua, kemudian disuruh bawa pulang ke rumahnya, gitu, seperti itu. Suruh cari sekolah yang lain. Karena memang yang ini sangat keras, gitu, ya. Selama Bapak ngajar di sini pernah 2 kali tuh. 3 kali. Banyak besar kasusnya. Menangani kasus itu. Yang pertama dulu benar-benar di tangan, tapi dulu banget tahun 2005. Pas nemuin di tangan, plek langsung ketangkap tangan basah. Nah, kemudian ada yang karena waktu itu ada yang kedua pas mau jalan-jalan, ada informan yang bilang ini katanya ini mau bawa ganja, gitu. Waktu
waktu mau sabitur waktu itu. Tapi kemudian sebelum berangkat di Gajah dulu memang ternyata ada. Kemudian kita tetap skip ya, tutup, anak itu tetap ikut seperti biasanya, begitu jalan-jalan, sabitur, begitu pulang panggil orang tuanya untuk dibawa pulang, gitu, anaknya juga. Nah yang ketiga juga ada yang kalau yang ketiga belum begitu lama, yang tiga atau 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu itu kedapatan bawa ganja di tasnya, juga langsung dipanggil orang tuanya dan dibawa pulang untuk dicarikan sekolah yang lain. Itu untuk yang narkoba memang nggak ada prosesnya langsung. Karena kalau ketangkap biasanya ada bukti yang nyata. Organisasi di sekolah. Struktur organisasi di sekolah ini ada apa aja ya Pak? Apakah fungsi dari struktur organisasi tersebut sudah berjalan lancar atau bagaimana? Yang paling kan kepala sekolah, atau dalam kita sebutnya ketua bagian, itu mengkoordinasikan, menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah secara keseluruhan ya, baik yang meliputi akademik, kesiswaan, sarana prasarana, dan yang lain-lainnya, keuangan dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian di bawah kepala sekolah dibantu oleh 3 orang wakil. Pertama, wakil kurikulum yang menangani masalah-masalah kurikulum, proses pembelajaran, bahan-bahan ajar dan sebagainya, termasuk kesiapan perangkat pembelajaran, itu ya menjadi tanggung jawab dari dalam koordinasi wakil kurikulum. Kemudian yang kedua, wakil bidang kesiswaan itu bertanggung jawab dalam tugas-tugas kesiswaan kaitannya dengan masalah-masalah kedisiplinan, kemudian masalah kegiatan, masalah terkait dengan prestasi, pembinaan ekstrakurikuler dan sebagainya, itu menjadi kewenangan dari bidang kesiswaan. Kemudian yang ketiga, wakil bidang sarana prasarana itu menangani hal-hal yang terkait dengan perlengkapan fasilitas ya, untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Misalnya perawatan gedung, pengadaan media-media pembelajaran, itu khusus ditangani oleh bidang sarana prasarana. Nah, untuk yang kurikulum tadi belum itu. Kurikulum dibantu oleh staf kurikulum, ada para ketua jurusan, meskipun pemerintah tidak ada tidak memberikan ada istilah ketua jurusan di SMA ya. Tapi di tempat kita ada, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Itu sifatnya hanya membantu tugas-tugas wakil kurikulum ya. Dan ke bawahnya lagi nanti para wali kelas. Tuh, 3 wakil itu yang mendukung keseluruhan dari proses dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Taman Marga 1. Secara garis besar, karakteristik apa yang ada pada diri siswa sekolah yang Bapak pimpin ini? Yang dimaksud karakteristik apa? Ya, karakteristik karakter siswanya gitu. Seperti apa mungkin dari segi orang tuanya, dari segi siswanya juga, itu bagaimana? Oh ya. Taman Marga 1 kan sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat yang memang didirikan tujuannya untuk mengangkat derajat rakyat kecil
yang tidak punya kesempatan untuk sekolah menjadi kesempatan sekolah. Umumnya anak Taman Marga 1 itu berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip ekonominya rendah gitu kan, kemampuan ekonominya rendah. Dan yang kedua, kemampuan akademisnya barangkali juga rendah karena mereka umumnya datang setelah gagal mendapatkan kursi di sekolah negeri. Nah, di negeri kan disaring berdasarkan besarnya nilai kan, jadi otomatis kalah saing dalam nilai kemudian masuk ke Taman Marga. Jadi alhamdulillah secara sosial kita bisa berperan dalam masyarakat untuk berbagi kepada masyarakat supaya mereka mendapatkan hak-hak dalam pendidikan dan tidak memberatkan. Seperti itu. Ya, baik, Udah, Pak. Oke, baik. Lalu Dari ekonomi dan akademik yang umumnya rendah. Tapi mereka punya keunggulan di karakter ya, keunggulan di karakter. Kita dengan anak-anak dan keluarganya itu punya ikatan yang erat karena pada umumnya anak-anak Taman Marga itu adalah anak atau cucu dari alumni Taman Marga, seperti itu. Jadi suasana kekeluargaan di sekolah kita itu sangat-sangat terasa. Yang pertama, pertanyaan saya adalah selama pandemi ini, bagaimana konsep kegiatan belajar mengajar yang Anda berikan pada siswa? Lalu bagaimana antusiasme dari siswa tersebut? Tadi selama pandemi ya? Iya, selama pandemi. Selama pandemi itu Taman Marga 1 sama kayak sekolah-sekolah lainnya. Pada umumnya itu sama semuanya dari daring. Tapi yang kerap dihadapi sama siswa itu masalah pemahaman yang disampaikan oleh guru. Khususnya saya ketika saya menyampaikan materi atau guru-guru yang lain ketika menyampaikan materi, siswa itu belum mampu langsung mencerna. Jadi terkadang ada pertanyaan di kolom komentar di bawahnya. Apabila kesulitan, silakan hubungi guru mapel masing-masing. Jadi dia nanti ketika dia lagi mengerjakan tugas mapel bahasa Indonesia misalkan, jadi dia langsung bertanya di via WhatsApp, bukan hanya biasanya kan penggunakannya itu Classroom ya, tapi sekarang udah diganti, udah bukan Classroom lagi tapi Sispo. Jadi tanggapan dari para siswa itu cukup antusias ya untuk belajar via dalam jaringan ini. Ya, untuk antusiasnya itu sebenarnya plus minusnya pasti ada ya, 50-50 ya. Mereka juga merasa sudah lama sekali buat datang ke sekolah, jadi sudah merindukan sekali sama teman-temannya. Ditambah mereka harus belajar di rumah. Justru kan malah kejenuhan ya. Tapi di samping itu mereka juga bisa dekat dengan keluarganya. Mungkin kelebihan yang diterima oleh siswa itu sendiri, dia dapat berkumpul bersama keluarganya selama berbulan-bulan. Dan itu hal yang tidak jarang dilakukan oleh setiap manusia ketika berkumpul dengan keluarga sampai selama itu. Ya, baik, maksudnya Bapak ini kan sebagai guru ya, tentunya pasti ada pendekatan yang diberikan oleh guru kepada siswa baik sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Lalu konsep seperti apa ketika pandemi ini datang? Apakah ada proses pendekatan yang berubah atau tetap sama saja? Justru malah berubah ya. Sebelum pandemi itu malah lebih banyak komunikasi dan interaksi sama siswa itu memang lebih banyak. Juga melakukan pendekatan itu lebih banyak. Dan pendekatan itu kalau untuk saya sendiri biasanya melakukannya itu tidak hanya pada jam pelajaran. Pada jam istirahat ketika saya lagi santai dan tidak ngapa-ngapain, saya mempersilahkan siapa yang ingin berdiskusi atau bercerita dengan saya, ya udah mereka mendatangi saya. Untuk pandemi ini
Jadi komunikasinya agak sulit. Walaupun ada memang siswa yang bercerita dan ingin menanyakan suatu hal atau diskusi kepada saya melalui via chat WhatsApp misalkan. Tapi itu pun kurang pemahamannya. Bahkan sampai-sampai ada yang menghubungi, ada yang coba untuk menelpon. Ini gimana Pak? Saya punya masalah terhadap ya privasi dalam artian privasi dalam keluarganya dia, dalam apapun itu, ya dia tetap menceritakan itu. Tapi itu memang dalam keadaan terdesak ya, dan itu pun coba disampaikannya melalui telepon, bukan melalui chat. Ya, baik. Ya, betul. Bagaimana selama sekolah Anda mengetahui tentang karakteristik dari teman-teman Anda sendiri? Sebelumnya ketika saya menginjakan sekolah swasta, saya sudah mengerti kira-kiranya bagaimana watak-watak orang-orangnya. Dan di situ saya berusaha untuk memproteksi diri saya bahwasanya saya tidak akan ikut-ikut ke hal-hal yang negatif. Saya cenderung ke yang positif seperti saya ikut eskul, saya ikut organisasi, dan lain-lain. Di situ saya lebih mendapatkan pengalaman yang lebih berharga dibandingkan nimbrung dengan anak-anak yang kurang benar. Bahasanya seperti itu. Ya, baik. Dari karakteristik tersebut, apakah Anda melihat potensi dalamnya untuk meraih prestasi, untuk meningkatkan kualitas sekolah? Kalau untuk meningkatkan prestasi itu cenderung pada diri anaknya masing-masing ya. Sekolah hanya bisa memfasilitasi, memberikan ilmu, lalu di situ siswanya sendiri yang mengembangkan apakah ia mau berkembang ataukah tidak. Biasanya sih seperti itu. Jadi ini balik lagi kepada sumber daya manusianya sendiri. Balik lagi kepada sumber daya manusianya sendiri. Apakah sumber daya manusia yang ada di SMA Taman Made 1 sudah mencukupi untuk meraih prestasi? Jika ditanya mencukupi atau tidak, saya rasa sih kurang ya, karena minat belajar dari sekolah swasta itu rata-rata yang pertama itu rendah, hanya sedikit siswa yang mau belajar, mau berkembang, mau berorganisasi, bersosialisasi seperti itu. Itu kan mendukung salah satu cara dia untuk berprestasi. Nah, itu hanya dilakukan oleh segelintir siswa aja. Selebihnya apatis atau bahkan sibuk dengan dunianya sendiri. Baik, untuk meraih hal tersebut, apakah Anda mengetahui peraturan atau tata tertib yang sudah disediakan oleh pihak sekolah? Lalu bagaimana implementasi dari tata tertib tersebut? Kalau untuk tata tertib, setiap kita naik tingkat dari kelas 1 ke kelas 2, 2 ke kelas 3, begitu seterusnya, kita menandatangani ulang yang namanya surat bermaterai. Bermaterai itu isinya kita sanggup menaati seluruh peraturan yang ada. Artinya jika kita melanggar, maka akan adanya suatu konsekuensi yang diterima. Dan itu hukuman tegas, seperti contoh, hari Rabu wajib menggunakan kacu, itu sudah diterapkan dan semua siswa hari Rabu tanpa terkecuali satu pun menggunakan kacu. Dan itu sudah ditegakkan dengan jelas dan ada konsekuensinya. Nah, untuk konsekuensi, apakah konsekuensi itu sudah diterapkan secara maksimal ataukah sanksi-sanksi yang diberikan juga masih dalam tanda kutip belum bisa menegaskan aturan-aturan yang sudah disediakan oleh sekolah? Berdasarkan apa yang saya alami sebelum lulus, ketika saya mengalami kelas 3 ya, itu sudah sangat tegas dan langsung ada konsekuensinya di tempat. Contoh yang tadi saya katakan, ketika hari Rabu menggunakan kacu, siswa yang nggak bawa harus menelpon orang tuanya untuk dibawakan kacu atau membeli di koperasi sekolah. Jadi ini sanksinya sudah tegas dan semua siswa taat akan peraturan ini. Sudah bisa dipastikan bahwa semua itu taat? Iya, dan kalaupun ada yang tidak bawa, itu paling sekarang hanya cuma 1 dan 2. Berarti ini sangat efektif sekali. Oh, baik. Berarti tingkat ketegasan yang dibangun oleh pihak sekolah, kepala sekolah, dan jajarannya sudah cukup maksimal ya menurut Anda ya? Ya, sudah cukup maksimal untuk detik ini. Ya,